Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali dengan iNinjas ya. Nah, di sini iNinjas akan sedikit share perihal permasalahan mata jet yang mengalami kendala sehingga mata jet itu yang di dalam sumur itu harus diangkat. Tetapi ketika diangkat itu pipanya itu nggak bisa keangkat mata jet itu karena terjadi macet atau penyempitan casing atau bagaimana, intinya dengan cara apapun gitu ya, dengan posisi mencari celah dengan diputar sedikit kemana arahnya gitu supaya dapat celah si mata jet itu bisa keangkat. Yang satu ini sama sekali tidak bisa keangkat. Mungkin dengan istilahnya dipaksa ada dua kemungkinan ya, bisa benar-benar terangkat atau patah. Ketika terjadi patah, mau tidak mau ya tentu bikin baru sumur. Nah, untuk mengatasi hal seperti ini ya, ketika mata jet di dalam sumur itu mengalami kebuntuan, terjadi adanya sumbatan sehingga hasil dari jet pump itu hanya di tempat pancingannya itu airnya hanya bergerak blok bak hanya gitu aja, tidak memiliki tekanan ya. Itu semua sumbernya ada di mata jet. Dengan cara seperti ini mungkin udah umum ya di YouTube atau di channel-channel lain juga banyak ya yang mempraktekkan cara tekan balik. Itu bisa mempergunakan jenis pompa yang lain atau jenis pompa apapun yang penting bisa membuat sirkulasi balik gitu ya. Nah, tetapi di sini seperti apa hasilnya gitu ya, sampai kami ini memakai dua cara gitu ya. Oke, sebelum melangkah lebih jauh gitu ya, khususnya untuk para pemula ya, di sini kami akan jelaskan dulu spare part seperti apa yang ada di dalam sumur serta sistem kerjanya seperti apa gitu ya. Nah, tetapi perlu diketahui ya, penjelasan ini tentu memakan durasi. Nah, yang tidak suka dengan begitu panjangnya durasi, sekarang saja abaikan saja video ini, tidak perlu ditonton karena video ini akan memiliki durasi yang cukup panjang karena kami ini dijelaskan hanya khusus pemula. Yang sudah berpengalaman segera abaikan saja ya. Baik, dua cara yang kami lakukan di mengatasi mata jet yang tersumbat ini ya, ada dua cara gitu ya. Ini yang seperti ini, tekan balik ini cara yang pertama yang sering umum di channel-channel yang lain juga ada yang sering melakukan. Tetapi insya Allah cara yang kedua itu saya cari belum ada cara yang menemukan. Jadi tanpa pipa atau mata jet diangkat, padahal jet itu mengalami kesumbatan, apalagi ketika mau diangkat terjadi kemacetan, tetapi mata jet itu bisa teratasi dengan cara yang kedua, karena cara pertama kami tidak berhasil. Ini cara yang pertama tidak berhasil, lalu dengan cara kedua alhamdulillah berhasil. Oke, tetapi yang tadi kami katakan ini hanya khusus untuk pemula. Kami beri informasi dulu seperti apa komponen yang ada di dalam sumur. Nah, ini adalah karena kami berikan gambaran ya. Komponen inilah ya yang dinamakan satu set jet yang berada di dalam sumur. Dari satu blok ini ya, itu ada yang namanya saringan. Nah, seperti ini. Ini paling dasar. Walaupun saringan ini pada umumnya jarang dipergunakan karena saringan itu diganti dengan pipa yang digergaji celah-celahnya itu dengan digergaji lah gitu untuk sebagai saringannya. Kebanyakannya seperti itu gitu ya. Nah, lalu setelah saringan itu ada yang namanya klep, torsion klep. Ini dia. Ini yang dinamakannya torsion klep. Tetapi kami tidak akan membahas bagaimana hasilnya kalau torsion klep itu rusak gitu ya. Tetapi di sini kami akan fokus terhadap yang namanya dia punya mata jet. Nah, ini mata jet. Ada yang berbahan PVC yang ini, ada yang berbahan kuningan yang ini. Nah, satu mata jet ini itu adanya di dalam blok jet, adanya di area sini. Mata jet ini bisa dibuka ya, bisa mempergunakan kunci yang biasa untuk membuka busi kendaraan motor. Kalau saya sering mempergunakan itu gitu ya. Oke ya. Jadi satu blok ini berada di dalam sumur. Nah, sekarang kita akan bahas ke permasalahan mata jet. Ketika mata jet ini lubang diameter ini ya, di sini kami memberikan contohnya, menunjukkan ke salah satu aja ya, yaitu yang berbahan PVC ya. Mata jet ini ketika mengalami sumbatan ya di area diameter lubang mata jet ini, maka hasil ke pompanya itu ya, pompanya itu hidup ya, pancingannya pun ada ya, tidak kering, tetapi hasilnya itu hanya bunyi blok bak, bergeraknya air di dalam pompa itu dan tidak memiliki tekanan hisap maupun tekanan dorong. Biasanya di tempat pancingan itu kan tekanan
dorong ya. Biasanya kalau yang normal tuh pancingan tuh begitu ditekan pakai tangan itu nyembur, itu memiliki tekanan. Nah ini tidak ada sama sekali. Itu permasalahannya itu terjadi sumbatan di mata jet. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan permasalahan yang sama, air itu tidak bisa disedot atau tidak, pompa itu tidak memiliki tekanan, di pancingan hanya bluk-bluk. Selain dia punya mata jet itu tersumbat, yang sering kami alami, yang pernah kami alami adalah, dan ini yang jarang, maksudnya tidak terlihat. Kalau terjadi sumbatan mungkin terlihat, tapi kalau terjadi retakan itu tidak mudah terlihat. Biasanya kalau seandainya mata jet ini sudah diangkat, di dalam blok mata jet itu tidak terlihat ada sumbatan, aman lah gitu. Tetapi kok hasilnya si mesin itu tidak mampu mengisap. Pengalaman kami, adanya terjadi bocoran retak di drat dia punya mata jet di area ini. Karena tidak akan terlihat dia ada di dalam blok mata jet dratnya ini. Begitu dibuka ya, kita perhatikan dratnya itu biasanya ada kelainan. Uliran dratnya dengan yang mengalami retakan biasanya di situ sedikit kuning karena sering dilalui air. Ya, nah di situ. Jadi permasalahan jet pump yang istilahnya tidak mampu mengisap, air pancingannya penuh, tapi hasilnya cuma bluk-bak, bluk-buk, tidak memiliki tekanan. Sumber permasalahan yang sering terjadi di luar pipa yang pecah ya, itu di mata jet ini. Nah, oke ya. Tetapi bagaimana caranya ketika mata jet ini tidak bisa diangkat, gitu ya? Oke. Nanti kita di akhir ini kita akan bahas. Oke, sekarang udah untuk para pemula sudah paham ya bahwa komponen ini, blok ini adalah blok jet, satu blok ya. Lalu di dalam blok ini rangkaiannya itu ada saringan, ada torsion clamp. Lalu di dalam blok ini ada yang namanya mata jet seperti ini. Oke, dah. Itu untuk yang komponen ada di dalam sumur. Gambaran berikutnya, nah di sini kita akan perjelas lagi ya. Di sini kami membuatkan gambaran ya, gambaran seperti apa sirkulasi air di mata jet tersebut, satu blok jet tersebut. Nah di sini yang warna biru ya, kami ilustrasikan ini adalah tekanan air yang dari pompa. Tekanan yang dari pompa dengan ukuran pipanya biasanya 1 in. Ini untuk membantu mendorong air yang dihisap pompa dibantu dengan semburan dari jet. Gitu ya, berarti mata jet ini yang warna biru. Nah, sementara ini yang warna hijau itu adalah area air yang siap dihisap sama pompa lalu masuk ke celah pinggir dia punya blok jet. Lalu setelah ngumpul fokus di persis di atas jet, mata jet itu air sudah terkumpul di sini. Dia akan dibantu lagi dengan tekanan dari mesin tersebut sehingga air itu dengan mudah lancar yang dihisap sama pompa dan dibantu tekanan lagi gitu ya. Ketika mata jet tidak ada kendala, maka hasilnya pompa itu akan maksimal untuk menyedot air di dalam sumur. Tetapi ketika mata jet itu ada kendala, mau pecah atau retak atau terjadi sumbatan, maka daya hisap pompa itu akan hilang gitu ya. Nah lalu ini gambaran berikutnya yang kami ilustrasikan di dalam sumur dengan mempergunakan casing. Ada gambar A, ada gambar B ya. Yang paling maksimal atau optimal kinerja mesin air jet pump gitu ya. Peletakan dia punya jet itu, satu jetnya itu harus berada di posisi terendam oleh air di dalam sumur. Catatan, untuk hasil secara optimal kinerja dari mesin jet pump, posisi dia punya satu blok jet itu harus terendam air seperti gambaran A ini gitu ya. Lalu yang gambaran B juga sering kami nemukan ya, ada yang istilah mata jetnya ini, satu blok jet ini tidak terendam oleh air, tetapi ekornya yang diperpanjang. Bahkan kami pernah menemukan mata jetnya itu di atas tidak terendam, tapi ekornya sampai 2 batang. Jadi kerja
pembuatan sumur bor antara A dan B, contohnya biayanya sama, ya, kedalamannya sama, tapi proses pengerjaannya menguras tenaga, menguras waktu adalah yang gambar A, tetapi hasilnya akan secara maksimal. Sementara yang B ini, ya, kerjanya ringan. Orang yang membuat sumurnya itu kerjanya ringan karena untuk membesarkan diameternya tidak sampai ke bawah. Sementara ke bawahnya disambung dengan diameter yang kecil, hanya muat 1 pipa. Gitu ya. Dan hasilnya air tetap keluar. Tetapi menurut pengalaman kami, ya, kinerja pengisapan atau penyedotan pompa tersebut tidak optimal, tidak maksimal. Gitu ya, lebih deras dengan seperti yang gambar A ketimbang gambaran B. Pembiayaan A dan B sama, tapi pembuatan sumur antara A dan B lebih ringan yang B. Nah, ini juga harus diperhatikan ketika customer membuat sumur. Sekian juta membuat sumur, kedalaman sekian, tetapi yang dikerjakan seperti yang B. Ya, cari yang seperti gambaran A. Oke? Itu untuk masalah kerja optimalnya sebuah mesin jet pump, ya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pengalaman, ya. Baru kali ini kami menemukan mata jet sulit diangkat. Cari celah kemanapun, jet ini tidak bisa terangkat. Jadi kalau dipaksa ada 2 kemungkinan. Kalau kita paksa, contohnya mempergunakan tracker gitu ya, dipaksa diangkat, ada 2 kemungkinan. 1, mungkin bisa benar-benar terangkat gitu ya, atau terjadinya patah, jadi tertinggal jetnya di dalam sumur. Nah, jadi kalau kemungkinan tertinggal di dalam sumur, dia punya set mata atau jet tersebut, mau tidak mau solusinya itu bikin sumur baru, gitu kan, karena ini sudah menyumbat di area sumur. Naik tidak bisa, turun tidak bisa, gitu kan. Jadi terjadi penyumbatan. Nah, di sini kami baru berpikir bagaimana caranya, ya, makanya di sini di video ini terlihat ya, baru terangkat sedikit gitu ya. Kami sudah melakukan proses. Tahap pertama adalah melakukan proses seperti teman-teman yang membuat channel juga pernah membuatkan video dengan sistem sirkulasi ulang, sirkulasi balik gitu ya. Yang tadinya pipa besar ini adalah pipa hisap, yang pipa kecil ini pipa tekan, sekarang kita dibalik. Pipa besar ini kita gunakan untuk menjadi penekan, ya, supaya sumbatan yang di jet tersebut terlepas. Tujuannya ke situ, gitu ya. Oke, tahap pertama ini alhamdulillah ya, begitu kita pasangkan ya, ini sampai larut malam seperti ini, alhamdulillah lancar, gitu ya. Walaupun tidak diketahui jenis kotorannya udah keluar atau belumnya, itu karena sulit untuk diketahui jenis apa gitu yang membuat mata jet tersebut tersumbat. Tetapi begitu kita pasangkan lagi ke mesin gitu, kita rakit kembali, ya alhamdulillah sekarang udah keluar deras seperti ini. Bahkan area ini sudah sedikit kami rapihkan gitu ya. Semua water torrent sudah terisi, malam itu juga sudah terisi, air sudah dipergunakan. Intinya sudah selesai, hanya tinggal perapihan, merapih menguruk dia punya paralonnya gitu ya. Tetapi karena proses pengurugan ini gitu sampai tuntas kami lakukan ya, sampai air itu bisa digunakan. Tetapi menjelang pagi yang seharusnya pompa itu sudah di-on-kan lagi oleh radar karena tangki air itu mulai dipergunakan, pompa ini hidup tetapi kembali lagi tidak mampu menghisap air. Hasilnya di pancingan itu ada kembali lagi bluk-bak. Berarti sumbatan itu masih ada di dalam. Nah, tetapi dengan cara yang pertama itu ditekan balik gitu ya, itu jenis sumbatannya itu sulit untuk keluar. Mungkin kalau seandainya sumbatannya itu yang enteng gitu ya, seperti yang tadi kami katakan, sumbatannya itu berbahan dia punya leman yang mengering lalu lepas gitu ya, leman tersebut hingga menyumbat ke mata jet, mungkin itu ringan ya, mungkin bisa
terbawa keluar gitu ya. Tetapi mungkin ini karena berat gitu ya, sedikit berat, yaitu kerak dari badan dia punya daleman mesin gitu ya. Ya ini juga mesin juga udah usia, tentu ada terjadi korosi gitu ya. Saya curiganya di situ. Ini sumbatan ini tidak hanya lepas sementara. Lepas turun dari lubang mata jet gitu ya, tetapi masih di sekitaran jet tersebut, sehingga hari itu jam itu lancar, lalu berikutnya nyumbat lagi gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kami berpikir bagaimana caranya supaya benda asing yang menyumbat itu bisa terlepas keluar atau masuk ke dalam mesin, tidak jadi masalah gitu ya. Nah, di sini kami membuatkan dengan posisi mesin sudah terakit, tetapi kami buatkan semacam ini. Pipa tekannya ini kami bantu tekanannya ini mempergunakan steam kembali, tetapi sekarang prosesnya sama, menekan dari pipa yang kecil yang mengarah ke mata jet di dalam sumur. Jadi intinya dengan proses seperti ini, di sini kami prosesnya tidak bisa kami videokan karena ini juga awal kali kami mengerjakan sistem seperti ini ya. Tetapi dari bekasnya sudah dilihat ya. Ada valve, ada stop keran di pipa tekan ini. Ada T-drat yang untuk istilahnya dikasih adaptor gitu, penyambungan yang hingga nantinya mengecil yang muat istilahnya nepel dari selang steam. Bekasnya seperti ini ada. Nah, dengan cara seperti ini ya, kami buatkan berarti sama sekali pipa ini tidak diangkat ya. Karena merasa awalnya gitu ya, tahap dengan cara yang pertama itu berhasil, pompa bisa menyedot lagi, tetapi disayangkan terjadi sumbatan lagi. Ternyata dengan adanya sumbatan tersebut, tentu kotoran atau sumbatan itu masih ada di dalam, maka terjadi lagi pompa tersebut error. Nah, dengan cara seperti ini ya, kami tekan melalui pipa yang emang berfungsinya untuk menekan, tetapi dari arah mesin kita op dengan mempergunakan stok keran. Lalu dengan kalau yang sistem ada setelan angin, kita maksimalkan, kita tutup ke posisi menekannya, kita maksimalkan ke posisi hisapnya. Sementara pipa tekannya yang setelah melewati palep ini, kita bantu dengan steam. Dengan posisi mesin tetap hidup. Mesin steam, alat bantu tekan hidup, mesin asli jet pumpnya pun hidup. Sementara pengeluarannya jangan dulu dilangsungin ke water torrent, biarkan posisi terputus dulu di area situ. Nah, dengan cara seperti ini ya, alhamdulillah dengan sistem seperti ini berarti kotoran atau sumbatan itu dipaksa supaya menerobos dia punya diameter mata jet. Berbeda dengan cara yang pertama. Kalau cara pertama itu dibalik supaya sumbatan itu turun dari lubang mata jet, turun dan tujuannya keluar gitu ya. Tetapi dengan cara kedua, sumbatan itu dipaksa menerobos melalui diameter mata jet. Jadi walaupun nanti kotorannya itu masuk ke mesin lalu balik lagi ke dalam sumur, tidak perlu atau tidak sanksi akan terjadi sumbatan karena sudah lebih kecil daripada lubang diameter mata jet. Jadi intinya walaupun si kotor tersebut keisep ke pompa, pas kebetulan di pompa itu emang tidak ada saringan, balik lagi gitu ya, si kotor itu masuk ke pipa yang kecil, ke mata jet lagi, tidak perlu khawatir karena kotor itu sudah lebih kecil daripada lubang diameter mata jetnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini mesin air sudah normal kembali tanpa mengangkat pipa dalam sumur karena kondisi mata jetnya terjepit. Alhamdulillah sekarang sudah lancar seperti dalam video ini. Deras, luar biasa hasilnya. Dengan cara yang kedua, yaitu dipaksanya sumbatan supaya terus menerobos melalui lubang diameter mata jet. Mungkin itu saja sedikit share dari kami perihal jet pump yang mata jetnya mengalami sumbatan. Dengan cara sumbatan itu dipaksa menerobos lubang diameter mata jet, insya Allah walaupun kotoran itu masih ada di dalam pompa,
bulak balik ke dalam sumur, ke pompa balik, tidak jadi masalah. Karena itu sudah lebih kecil daripada diameter mata jet. Ketimbang yang ditekan dengan cara pertama, hanya disuruh turun dari diameter pipa, diameter mata jet, tetapi tidak kelihatan keluarnya. Berisiko masih ada di dalam pipa tersebut. Oke, terima kasih untuk yang selalu menyimak konten kami. Seperti itulah cara kami ya, dengan berpikir istilahnya beberapa metode supaya pipa tersebut emang tidak bisa diangkat gitu ya, untuk meriksa dia punya mata jetnya. Ya solusinya seperti itu. Alhamdulillah berhasil dengan yang cara kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjay.